Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu dan salam dari Piaraja Tarutung. Kiranya sukacita, kekuatan, dan kebahagiaan memenuhi kehidupan saudara. Firman Tuhan pada minggu yang ke-22 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat Hari Reformasi. Saudara yang terkasih, hari ini adalah Hari Reformasi. 31 Oktober. 504 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 31 Oktober 1517, Dr. Martin Luther menempelkan 95 dalil reformasi di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Itulah yang menjadi titik awal gerakan reformasi gereja. Dan sejak hari itu, gereja berubah, masyarakat berubah, negara Jerman berubah, dan dunia ini berubah. Perubahan demi perubahan terus terjadi, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang bereformasi terus membaharui diri. Hal itu selaras dengan kenyataan bahwa baik gereja maupun dunia ini belum selesai, tetapi terus menjadi, berubah menjadi, dan kita harapkan menuju kesempurnaan. Sejak lebih 1 dekade yang lalu, gereja-gereja di seluruh dunia melakukan berbagai kegiatan, seminar, perlombaan, workshop, dan lain-lain dalam rangka memperingati reformasi yang dimulai oleh Dr. Martin Luther. Itu adalah ungkapan syukur atas gerakan yang membebaskan gereja dan masyarakat dari zaman kegelapan, penindasan intelektualitas, dan teologi yang keliru serta menyesatkan. Dengan demikian, gereja dan masyarakat luas bergerak dalam alam berpikir bebas, kreatif, inovatif, menuju kemajuan di bidang teknologi, filsafat, budaya, sosiologi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai disiplin ilmu. Gerakan reformasi yang dimulai oleh Dr. Martin Luther didorong oleh pergumulan iman yang mendalam dan keyakinan yang kokoh bahwa gereja membutuhkan pembaharuan. Sebanyak 95 dalil reformasi menggoncang Eropa dan menggoncang dunia ini supaya bangun dari tidurnya pada abad yang ke-16 itu. Itu didasarkan pada pemahaman mendasar atas firman Tuhan dan 3 pilar monumental reformasi sudah menjadi ajaran yang dapat diterima oleh gereja umumnya di dunia hingga saat ini. Yang pertama, sola gratia, penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal adalah anugerah Tuhan, bukan amal, perbuatan baik, atau kekudusan umat manusia. Kemudian yang kedua, sola fide,
penghapusan dosa, keselamatan dan hidup yang kekal kita terima hanya dengan iman. Dan yang ketiga, sola scriptura. Alkitab merupakan otoritas tertinggi, bukan dogma, bukan ajaran, dan bukan perkataan paus dan petinggi gereja. Serta bahwa semua ajaran harus tunduk pada Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum reformasi, Martin Luther telah menyaksikan bahwa gereja telah banyak menyimpang dan mengajarkan kesesatan kepada umat Tuhan. Melalui pengajaran dan praktek-praktek yang dilakukan oleh gereja, dia melihat bahwa ini tidak benar. Ini harus dirubah, ini harus dibaharui, ini harus direformasi. Salah satu penyimpangan terbesar adalah bahwa otoritas paus bisa melebihi otoritas Alkitab. Demikianlah juga dengan praktek penghapusan dosa yang diperjualbelikan oleh Johann Tetzel dan rekan-rekannya dengan surat indulgensia, surat penghapusan dosa. Ini benar-benar menyesatkan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dengan perenungan dan penafsiran Alkitab yang mendalam, Dr. Martin Luther menemukan kebenaran yang membebaskan bahwa Allah adalah Allah yang maha baik, Dia adalah Allah yang maha adil, dan Dia adalah Allah yang maha kasih. Kasih-Nya begitu besar dan begitu berharga sehingga tidak ada yang dapat kita lakukan dan tidak ada yang kita miliki yang mampu membeli anugerah Tuhan itu. Itu semata-mata adalah pemberian Allah bagi orang-orang percaya. Itulah Injil yang membebaskan dan menyelamatkan setiap orang yang beriman, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maupun orang-orang yang di luar keyahudian dan yang di luar orang Yunani. Dan salah satu bagian terpenting yang sangat menyentuh hati Martin Luther adalah firman Tuhan pada hari ini dari Roma 1 ayat 16 sampai ayat 17. Itulah yang saya bacakan tadi kepada kita, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan menuntun kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Banyak teolog Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa kedua ayat ini adalah yang terpenting dari surat-surat di Perjanjian Baru. Ini adalah inti dari kitab Roma, bahkan merupakan esensi dari kekristenan. Dan sesungguhnya pergumulan Martin Luther dengan kedua ayat ini, secara khusus ayat 17, telah menuntun dia pada pemahaman akan sola fide, kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Orang benar hidup oleh iman. Itulah yang mengubah dan mentransformasikan hati Martin Luther, dan yang pada akhirnya menuntun dia melakukan aksi reformasi gereja di abad yang ke-16. Jadi kedua ayat ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perubahan sejarah gereja dan sejarah dunia ini. Kita sungguh bersyukur bahwa hari ini ayat ini bergema kepada kita semua, kepada saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan.
Dan setiap orang yang membuka mata hati dan iman pada kedua ayat ini akan menemukan kebenaran yang memiliki pengaruh yang besar dalam hidupnya sebagai pengikut Kristus. Itulah yang dialami oleh Martin Luther. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, Martin Luther menemukan sesuatu yang paling berharga dalam kedua ayat ini. Dan dengan semangat yang membara, dia ingin menyebarkan bahwa kita diselamatkan bukan dengan amal, bukan dengan uang, bukan dengan usaha, dan juga bukan dengan kuasa paus atau para penguasa dunia, melainkan dengan iman kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kita keselamatan itu. Itulah inti Injil, itulah esensi Injil, itulah esensi kekristenan, dan itulah yang menjadi pengajaran pokok kekristenan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai gereja Protestan kita mewarisi tradisi dan semangat pembaharuan dalam gereja dan masyarakat. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang bereformasi harus terus mereformasi, membaharui diri. Orang Kristen yang membaharui diri harus terus-menerus membaharui diri. Gereja yang hanya membiarkan status quo dalam arti yang negatif bukanlah gereja reformasi. Gereja tidak bisa membiarkan kesalahan dan kekeliruan tetap mendominasi kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu gereja reformasi senantiasa mencari cara untuk mewujudkan pembaharuan dalam dirinya dan dalam dunianya. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, warga gereja dan masyarakat dunia menyadari bahwa sesungguhnya ideologi dan gaya hidup yang mementingkan diri sendiri sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang ini. Hal itu telah terbukti bahwa pandemi COVID-19 dapat dikalahkan hanya dengan kebersamaan. Dengan kebersamaan, dengan kerjasama, dengan solidaritas, dengan tolong-menolong, dan kemauan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sudah terbukti ampuh untuk mengalahkan COVID-19. Orang yang berjuang dengan dirinya sendiri, orang yang mementingkan dirinya sendiri, jika semua masyarakat mementingkan diri sendiri, yakinlah, humanity will not survive. Kemanusiaan tidak akan bertahan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi pahlawan penyelamat. Para pemimpin, para ahli, para medis tidak boleh sendirian mengalahkan virus yang teramat kecil itu. Tetapi dengan kemauan untuk bersama-sama saling menolong, menerapkan protokol kesehatan, kerjasama semua pihak dan setiap pribadi, itulah yang ampuh mengalahkan pandemi di satu-satu daerah, di satu-satu bangsa, di dunia ini. Beberapa orang saja yang tidak mau kooperatif bisa menimbulkan bahaya malapetaka. Telah terbukti saudara-saudara dalam 1,5 tahun pandemi di negara kita ini, banyak orang yang telah menunjukkan solidaritas, kepedulian, cinta kasih, dan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Sejauh ini telah sangat banyak membantu negara kita survive dan niscaya pada akhirnya mampu mengalahkan pandemi COVID-19. Saudara, saya, kita semuanya berperan dalam mengalahkan COVID-19. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang beruntung. Tuhan telah menganugerahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Anugerah ajaib, amazing grace. Dia telah menganugerahkan kepada kita penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup
yang kekal. Dan itulah yang paling berharga yang bisa kita miliki. Kita mendapatkannya bukan dengan keringat, bukan dengan kerja keras kita dan kebaikan kita, juga bukan karena kekudusan kita, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus yang menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. Kebenaran ini terkubur dalam waktu yang sangat lama dalam sejarah gereja. Gereja hidup dalam kegelapan. Orang-orang Kristen hidup dalam kegelapan dan kekeliruan. Para pemimpin gereja mengajarkan amal perbuatan baik, bahkan uang sogok, surat indulgensia, sebagai cara untuk mendapatkan keselamatan. Ini tentunya adalah kesesatan. Syukur hamba Tuhan yang brilian, Dr. Martin Luther, menemukan kebenaran sebagaimana nas firman Tuhan hari ini. Tepatnya hari ini, 504 tahun yang lalu, ketika dia menempelkan 95 dalil reformasi di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Gerakan reformasi dideklarasikan, kebenaran itu dinyatakan, dan itulah awal reformasi gereja. Dari Wittenberg ke seluruh Jerman, dari Jerman ke seluruh dunia. Selamat Hari Reformasi. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini 504 tahun yang lalu, gerakan reformasi gereja dimulai dengan ditempelkannya 95 dalil reformasi gereja oleh hambamu Pendeta Dr. Martin Luther di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Itulah yang menjadi awal gerakan pembaharuan gereja. Dan engkau telah memakai hambamu Dr. Martin Luther dan bapak-bapak reformator lainnya. Engkau telah memakai orang-orang Kristen yang mau dibaharui untuk membawa pembaharuan di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Tentunya ya Tuhan, dari waktu ke waktu, di setiap zaman, pembaharuan itu dibutuhkan. Saat ini juga pembaharuan dalam gereja dan masyarakat dibutuhkan. Tuhan, tolong pakailah kami semua, hamba-hambamu, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami mempergunakan kekuatan, mempergunakan kesempatan, mempergunakan potensi yang Kau berikan kepada kami, terlebih anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami, supaya kami juga turut berpartisipasi membawa pembaharuan. Jadikanlah kami ya Tuhan menjadi alat pembaharuan. Berkati dan kuatkan kami, sehingga ketika kami melihat sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, jangan biarkan kami berdiam diri, tetapi ajari dan kuatkan kami untuk membuka mulut, membuka mata, berbicara menyatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga pembaharuan dimungkinkan. Tuhan, pakailah semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu menjadi alat pembaharuan di gereja dan masyarakat. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat Hari Reformasi. Tuhan memberkati dan horas.